Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tema diskusi kita hari ini yaitu evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang mana tema kali ini akan dibawakan oleh kelompok 6 yang terdiri dari 6 anggota. Nah, untuk mempersingkat waktu, sebelum lanjut pada videonya, usahakan berdoa terlebih dahulu agar video ini bermanfaat. Jika sudah selesai, simak videonya baik-baik ya. Lanjut. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Jamil, NIM T 2018-4095, di mana saya di sini sebagai pemateri pertama, yaitu tentang pengertian evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis. Nah, sebelum bahasan kita lebih mendalam, kita harus mengetahui apa sih itu evaluasi. Nah, evaluasi di sini berasal dari kata bahasa Inggris yaitu evaluation. Yang kata tersebut diserap dalam pembendaharaan istilah bahasa Indonesia dengan tujuan mempertahankan kata aslinya yaitu tetap evaluasi. Nah, jadi yang dimaksud dari evaluasi di sini adalah sebagai suatu proses yang dilakukan pendidik untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kemampuan peserta didik, atau bisa dikatakan sebagai tolak ukur hasil yang telah dicapai dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nah, pembelajaran di sini adalah suatu kombinasi yang tersusun meliputi unsur-unsur manusiawi, material, perlengkapan, dan juga prosedur yang saling mempengaruhi untuk tercapainya tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, di dalam Al-Quran Hadis di sini, pelaksanaan evaluasi pembelajaran itu adalah suatu proses penilaian secara rutin, baik dilakukan dari ulangan harian atau pekerjaan rumah atau PR itu. Nah, bisa dengan uraian lisan, tugas semester, ulangan tengah semester, nah, itu ulangan umum semester, dan juga ulangan kenaikan kelas. Nah, di dalam penelitian tersebut, penilaian terdiri dari aspek kognitif dan yang meliputi daya pikir yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, aspek afektif di sini yaitu aspek yang berhubungan dengan sikap kepribadian. Dalam aspek psikomotorik yaitu aspek yang berhubungan dengan implementasi dan nilai-nilai yang dapat terwujud dalam bentuk praktek. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis di sini memerlukan beberapa aspek, yaitu perencanaan, yang kedua ada pelaksanaan, dan yang ketiga pengelolaan hasil evaluasi dari aspek-aspek tersebut. Nah, dilaksanakannya pembelajaran pada aspek ini tak lain bertujuan yang dikatakan tadi, yaitu sebagai tolak ukur untuk mengetahui pencapaian peserta didik dalam segi kemampuannya ataupun terwujudnya pembelajaran yang efektif dan efisien. Nah, jadi guru bisa melihat apakah dengan pembelajaran seperti ini siswa dapat memahami pembelajaran itu lebih cepat dan juga tidak ada kendala apapun. Nah, jadi evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis di sini sangat berperan penting. Kenapa? Karena pada pembelajaran Al-Quran Hadis ini bukan hanya meliputi pembelajaran umum saja, namun pembelajaran Al-Quran Hadis di sini baik nantinya itu akan mendukung atau tidaknya terhadap tercapainya kesuksesan maupun itu kebahagiaan, baik itu kini dan nanti, baik secara lahiriah maupun batiniah. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya lanjutkan pada presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkia, NIM T 2018-4112. Di sini saya akan meneruskan dari presentator sebelumnya. Saya akan menjelaskan mengenai macam-macam evaluasi pembelajaran pada Al-Quran Hadis. Sebelum kita lanjut, macam-macam evaluasi pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, evaluasi pembelajaran yang berbentuk tes. Yang kedua, evaluasi pembelajaran yang berbentuk non-tes. Yang pertama, evaluasi yang berbentuk tes. Tes itu secara umum dimaknai atau diartikan sebagai suatu alat yang digunakan untuk mengukur pengetahuan seorang peserta didik. Menurut para ahli, seperti menurut Sudijono, tes itu merupakan suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengukur serta menilai. Kemudian, menurut Anastasi dan Urbina, mereka berdua berpendapat bahwa tes itu merupakan alat ukur yang sifatnya objektif, sehingga bisa digunakan secara meluas. Dari beberapa definisi tadi dapat dijelaskan bahwa tes itu merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau mengetahui seberapa jauh peserta didik itu dapat menyerap materi yang telah disampaikan oleh gurunya. Selanjutnya, dari segi bagaimana cara mengajukan pertanyaan atau dari segi bagaimana menjawabnya, tes itu ada dua. Yang pertama, tes tulis, yang kedua, tes lisan. Selanjutnya, tes tulis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, tes tulis berbentuk uraian, yang kedua, tes tulis berbentuk pilihan ganda. Kita uraikan satu persatu. Yang pertama, tes tulis berbentuk uraian memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, tes tulis berbentuk uraian ini jawabannya berupa paparan kalimat yang cukup panjang. Yang kedua, bentuk pertanyaannya itu berupa seperti menjelaskan, jelaskan, terangkan, uraikan. Kemudian, soal yang digunakan itu berjumlah terbatas, seperti sekitar 5-10 butir soal. Yang kedua, selanjutnya, langkah-langkah dalam menyusun tes tulis berbentuk uraian. Yang pertama, dalam penyusunannya, soal tes uraian harus mencangkup ide-ide pokok dari materi yang telah disampaikan. Yang kedua, dalam penyusunannya juga jangan dibuat seragam, melainkan bervariasi, seperti jelaskan perbedaan antara, dengan, atau kemukakan alasannya, mengapa gitu. Kemudian yang terakhir, sebelum mengerjakan soal, hendaknya seorang tester mengemukakan cara bagaimana mengerjakannya. Selanjutnya, tes tulis yang berbentuk pilihan ganda. Karakteristik dalam penyusunan tes tulis yang berbentuk pilihan ganda. Yang pertama, hendaknya antara pertanyaan dengan alternatif jawaban itu terdapat kesesuaian. Yang kedua, soal disusun dengan bahasa yang mudah difahami. Kemudian yang ketiga, setiap butir pertanyaan hendaknya hanya mengandung satu masalah meskipun masalah itu kompleks. Dari semua penjelasan tadi yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa evaluasi yang berupa tes tulis yang berbentuk uraian maupun pilihan ganda, hendaknya seorang peserta didik harus mengerti dan teliti akan pertanyaan dan mana jawaban yang paling tepat, khususnya pada pembelajaran Al-Quran Hadis di MI. Tes yang berbentuk uraian dan pilihan ganda itu alangkah baiknya dicantumkan dalil hadis maupun ayat Al-Quran sesuai dengan materi yang telah dijelaskan oleh gurunya. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya lanjutkan kepada presentator selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Indah Ainur Rahmah, NIM T 2018-4083. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang evaluasi berbentuk non-tes. Nah, evaluasi dengan teknik non-tes sangatlah penting adanya dalam menilai peserta didik pada aspek afektif dan psikomotorik. Lain halnya evaluasi dengan teknik tes yang lebih menekankan pada aspek kognitif peserta didik. Pada umumnya, teknik evaluasi non-tes dilakukan untuk mengetahui kepribadian peserta didik secara menyeluruh, mencakup seperti sikap, tingkah laku, sosial, dan lain sebagainya yang bersangkutan dengan kegiatan belajar baik secara individual maupun secara berkelompok. Yang termasuk dalam jenis evaluasi non-tes yaitu daftar cek, skala SIKA, observasi, dan lain sebagainya. Berikut ini sedikit ulasan terkait jenis-jenis evaluasi non-tes. Yang pertama ada daftar cek. Pada evaluasi yang menggunakan daftar cek, peserta didik dapat menilai apabila kriteria penguasaan kemampuan tertentu dapat diamati oleh penilai. Jika tidak diamati, peserta didik tidak memperoleh nilai. Namun kelemahannya yaitu seorang penilai atau pendidik hanya memiliki dua pilihan yang mutlak, seperti benar dan salah, dapat diamati dan tidak dapat diamati. Dengan hal itu tidak terdapat nilai tengahnya. Yang selanjutnya ada penilaian sikap. Adanya sikap itu berawal dari perasaan atau suka ataupun tidak suka, yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu atau dalam bertindak. Sikap juga ditunjukkan sebagai ekspresi dan pandangan hidup yang dimiliki seseorang. Dengan sikap juga dapat terbentuk tindakan atau perilaku yang diinginkan. Ada 3 komponen yang penting dalam sikap, yaitu komponen afektif, komponen kognitif, serta komponen konatif. Yang dimaksud dengan komponen afektif adalah sesuatu penilaian yang dimiliki seseorang terhadap objek yang dilihatnya. Selanjutnya, komponen kognitif yaitu keyakinan yang dimiliki seseorang terhadap suatu objek. Kemudian yang terakhir komponen konatif, yaitu kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan adanya objek sikap. Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik tersebut, antara lain observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mukarobin, NIM T 2018-4122. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari presentator sebelumnya. Langsung saja yang saya akan menjelaskan mengenai poin C, yaitu evaluasi pembelajaran Al-Quran Hadis berbasis LOTS dan HOTS. Evaluasi merupakan sebuah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan dari suatu objek dengan menggunakan instrumen, dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh sebuah kesimpulan. Kemudian menurut Edwin Wan dan Gerard Wibron yang dikutip dari Wayan Nurkancana dan Sumardana menyatakan bahwa evaluasi yaitu suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai daripada sesuatu tersebut. Kemudian evaluasi pembelajaran merupakan suatu hal yang harus dilakukan dalam setiap pembelajaran, entah itu pembelajaran Al-Quran Hadis, bahasa, dan lain-lain. Harus ada evaluasi demi mengetahui apakah pembelajaran tersebut berhasil atau tidak.
Mata pelajaran Al-Quran Hadis merupakan mata pelajaran yang digunakan untuk mengetahui kepribadian muslim yang beriman dan bertakwa. Oleh sebab itu, maka perlu adanya alat ukur, yaitu evaluasi tersebut yang berfungsi sebagai penilaian apakah sudah sejauh mana kadar pemahaman anak didik kita terhadap materi pelajaran tersebut. Seperti itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Yang Sadaqallahul azim, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, berduduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Seraya berkata mereka, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maka maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Berdasarkan ayat di atas dijelaskan bahwa menggali sesuatu diartikan sebagai cara berpikir yang luas. Luas itu sendiri dapat diartikan sebagai cara berpikir yang kritis dan kreatif, serta dapat menggali kemampuan memecahkan masalah. Konsep higher order thinking skill atau dalam kurung HOT berasal dari teori taksonomi Bloom pada ranah kognitif yang melibatkan perkembangan keterampilan intelektual dan berkembang dari cara berpikir konkret ke abstrak. Pada konsep HOT, peserta didik dianut agar menguasai suatu pengetahuan dalam level menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Putri Naya, NIM T 2018-4085. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik soal HOT. Karakteristik soal HOT diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, berpikir tingkat tinggi. Kemampuan berpikir tingkat tinggi merupakan proses menganalisis, merefleksi argumen, menerapkan konsep pada situasi berbeda, menyusun, menciptakan, bukan sekedar mengukur untuk mengingat, mengetahui, atau mengulang. Yang kedua, menggunakan stimulus berbasis permasalahan kontekstual. Soal HOT dikembangkan dengan menggunakan stimulus berbentuk sumber atau bahan bacaan seperti teks bacaan, paragraf, kasus, gambar, grafik, foto, rumus, tabel, daftar kata atau simbol, contoh, film atau rekaman, dan lain-lainnya. Yang ketiga, menggunakan bentuk beragam. Soal HOT dapat dikembangkan dalam bentuk pilihan ganda. Pilihan ganda kompleks, soal isian singkat, jawaban singkat atau pendek, dan uraian. Sedangkan puspendik mengklasifikasikan level kognitif menjadi level 1 pengetahuan dan pemahaman, yang kedua level 2 atau aplikasi, dan yang ketiga level 3 penalaran. Berikut penjelasannya. Yang level 1 adalah pengetahuan dan pemahaman. Kognitif, pengetahuan dan pemahaman mencakup dimensi proses berpikir mengetahui C1 dan memahami C2. Yang kedua, level 2 aplikasi. Soal-soal pada level kognitif aplikasi membutuhkan kemampuan yang lebih tinggi daripada level pengetahuan dan pemahaman. Dan yang ketiga, level ketiga, penalaran. Level penalaran merupakan level keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOT. Karena untuk menjawab soal-soal level 3, siswa harus mampu mengingat, memahami, menerapkan pengetahuan faktual,
konseptual, dan prosedural, serta memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah kontekstual atau situasi yang nyata yang tidak rutin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Fatma Selina Rizkullah, NIM T 2018-4094. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Inaya. Banyak yang menafsirkan bahwa soal HOTS adalah soal yang sangat sulit. Kenyataannya baik soal HOTS maupun LOTS, keduanya memiliki tingkat kesulitan yang sama. Langkah-langkah penyusunan soal HOTS yang pertama, pilih beberapa informasi dapat berupa gambar, grafik, tabel, dan lain-lain. Yang kedua, mampu menginterpretasi, mencari hubungan, menganalisis, menyimpulkan, dan menciptakan. Yang keempat, permasalahan konseptual dan menarik. Yang kelima, berhubungan langsung dengan pernyataan. Yang keenam, bermanfaat untuk membimbing menyelesaikan masalah. Contoh level 1 yaitu tentang pengetahuan dan pemahaman. Innamal mu'minuna ikhwatum fa'aslihu baina akhawayakum wattaqullah. Lengkapi ayat di atas. Yang benar adalah yang A, la'allakum turhamun, B, innallaha tawwabur rahim, yang C, la'allakum tashkurun, yang D itu la'allakum tattaqun, yang E inna kuntum mu'minin. Berarti yang benar itu yang A, la'allakum turhamun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia penyampaian dari pemateri-pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Di sini saya mewakili kelompok 6. Apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan karena itu sejatinya kesalahan dari kami dan kebenaran hanya milik Allah Ta'ala. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.